Shalom. 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 Puji Tuhan. Saudara, kata shalom menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Shalom itu memiliki makna yang sangat dalam. Meskipun ada masalah, tetap shalom. Ya, ada persoalan, tetap ada damai sejahtera. Nah, puji Tuhan. Bapak saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini, baik yang ada di rumah maupun di gereja. Ya, firman Tuhan sungguh luar biasa dan saya sangat berglori ketika menyiapkan firman ini. Karena saya jarang mengupas tentang ibadah. Nah saudara, sosok pribadi yang luar biasa yang patut kita kagumi yaitu Daud. Beliau nabi, tapi beliau juga raja. Beliau punya kekuasaan, tapi beliau punya hati seorang hamba yang luar biasa. Karena itu tema kita pada sore hari ini adalah teladan Daud dalam beribadah. Nah puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dan memikirkan kenapa Daud harus menjadi teladan bagi kita dalam beribadah sore hari ini. Padahal kita tahu beliau juga punya kekurangan. Beliau punya hal-hal yang saya katakan yang gak beres. Ya, dia juga bikin masalah secara spiritualitas. Tetapi Alkitab menjelaskan bagaimana sosok pribadi Daud yang sungguh luar biasa. Ya saudaraku, kita melihat dalam Kisah pasal 13 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Pernyataan yang menarik dikatakan Daud, dikatakan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Muncul pertanyaan, kalau kita bicara tentang berkenan, ini bicara tentang kelayakan, kepatutan. Apakah benar betul-betul Daud seorang yang betul-betul berkenan? Nah, mengapa saya berikan sebuah pertanyaan? Mengapa Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan? Saya katakan tadi Daud pernah jatuh, ya, bikin persoalan besar, ya. Tetapi Alkitab katakan Daud seorang yang berkenan di hati Allah. Paulus dalam suratnya, ya, secara khusus Lukas yang menulis kisah para rasul menjelaskan kepada kita Daud seorang yang berkenan. Saudara, tentunya kalau kita melihat Daud bukanlah seorang yang tanpa dosa. Ya, saudara, tetapi dia adalah seorang penyembah yang baik. Saudara, di sini kita akan belajar bersama-sama apa bedanya beragama dan bertuhan. Ya, kita bisa menyatakan diri kita seorang yang beragama. Sejak lahir, sejak dalam kandungan saya sudah Kristen. Tapi betul-betulkah kita bertuhan? Begitu banyak orang mengaku dirinya seorang beragama, namun hidup di balik ayat-ayat, namun perilakunya bukan perilaku sebagai seorang yang bertuhan. Karena itu kita belajar. Saya selalu ingatkan pada mahasiswa yang saya didik di kelas di mana saya mengajar. Jangan sampai kita terjebak dengan hanya nuansa keagamaan. Namun kita perlu membangun spiritualitas kita, kehidupan rohani kita. Ya, jangan kita puas karena status kita sebagai seorang Kristen, namun hidup kita bukan Kristen. Bajunya Kristen tapi hatinya bagaimana? Tanda petik. Nah saudaraku, ini yang menjadi keunikan dari Daud. Daud juga sama seperti kita punya kelemahan. Namun Daud adalah penyembah yang baik. Saudara, karena itu kita akan belajar pada sore hari ini tentang keteladanan Daud dalam beribadah kepada Tuhan. Nah puji Tuhan, saudaraku, pertama kita akan belajar hari ini. Dia memiliki hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah ini hal yang menarik. Dalam Mazmur 27 ayat 4. Dilanjutkan ayat 8 dan ayat 9a. Saudara yang saya kasih, sengaja saya memaparkan ayat-ayat ini supaya kita bisa langsung melihat bahan ini. Dalam Mazmur 27 ayat 8 dan 9 saya baca lebih dahulu. Hatiku mengikuti firman-Mu.
Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Ini menunjukkan kesungguhan hati Daud. Saudaraku, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Sehingga Daud mencari wajah Tuhan. Dia bukan sekedar beribadah, kita akui dengan jujur, kita bisa datang di gereja, kita bisa menyanyi. Namun apakah kita menikmati kehadirannya? Bisa jadi kita hanya mengeritik pemuji, pemusik yang punya keterbatasan. Bisa jadi kita mengeritik si pendetanya juga yang tidak bisa memberikan kepuasan dalam melayani firman Tuhan. Saudaraku, ini hal yang perlu kita kaji dan kita pikirkan. Jangan menyembunyikan wajahmu kepadaku. Dalam bagian lain dia berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Karena Daud ingin memiliki suatu hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Dalam ayat 4 dikatakan satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingin, yang dia minta itu yang dia inginkan. Ada orang yang minta namun dia tidak sungguh-sungguh menginginkan itu. Apa yang dia inginkan, apa menjadi obsesi Daud. Obsesi Daud adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Wow, dia ingin memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dia ingin memiliki keintiman, intimasi, kedekatan dengan Allah. Supaya dia ingin melihat, dia ingin menyaksikan bagaimana dikatakan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baitnya, menikmati hadiratnya, menikmati kehadirannya. Ini yang kita lihat. Dari ayat 8 dan 9 ini kesimpulannya. Daud mencari wajah Tuhan. Ini yang paling penting, datang ke gereja kita merindukan wajah Tuhan. Ya tentu tidak yang aneh-aneh. Bisa jadi juga ada yang spektakuler, betul-betul Tuhan datang menghampiri kita. Ada banyak teman-teman kita punya pengalaman, bahkan di tempat ini pun ketika dia mencari kebenaran Tuhan, ketika dia berdoa tengah malam, Tuhan hadir menampakkan dirinya. Ada itu. Saudaraku, sehingga dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Daud mencari wajah Tuhan, bukan hanya tangan Tuhan. Tangan Tuhan menggambarkan perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Yang paling penting dia mencari kehadiran Tuhan. Tuhan yang hadir, yang menjadi sumber dari pertolongan dalam hidupnya. Seringkali kita terjebak. Kita datang mencari Tuhan hanya untuk mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Kita datang berdoa kepada Tuhan karena kita merindukan pertolongan Tuhan atas sakit, atas masalah, atas kesulitan yang kita hadapi. Daud memberikan contoh yang luar biasa. Dia mencari wajah Tuhan, bukan hanya tangan Tuhan. Kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 63. Ya, di situ ada terjemahan yang luar biasa dalam versi terjemahan bahasa aslinya, bahkan dalam versi bahasa Inggris, versi King James. Dia sebelum fajar. Pagi benar. Dia datang mencari Tuhan. Dalam Mazmur 63 digambarkan bagaimana seorang yang haus akan hadirat Allah. Dalam Mazmur yang lain dikatakan dia menggambarkan bagaimana kerinduannya dalam Mazmur 42. Seperti rusa yang merindukan air. Jadi ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Saya begitu yakin kalau kerinduan ini ada, kita akan serius dalam beribadah. Ya, saudaraku, ada kesadaran ingin berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, dari ayat keempat kita melihat Daud bertekad. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Satu hal yang kuminta itu yang aku inginkan, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Jadi Daud memiliki komitmen, memiliki tekad untuk beribadah kepada Tuhan seumur hidupnya. Meskipun ada persoalan, ada kesulitan. Saya katakan tadi dalam Mazmur 63, dia sedang ada dalam pelarian, nyawa terancam.
Justru di tengah-tengah pergumulan yang dia hadapi, yang dia minta bukan pertolongannya, yang dia minta bukan keajaiban perbuatan tangannya, yang dia minta ingin membangun relasi dengan Tuhan, kedekatan. Ini paradigma yang perlu kita ubah dalam hidup ini. Datang kepada Tuhan bukan mengejar pertolongan Tuhan. Datang kepada Tuhan karena kita sadar kita membutuhkan Tuhan. Karena kita memang dirancang sebagai penyembah-penyembah. Hanya Tuhan yang layak kita tinggikan. Ya kalau toh ada masalah itu bagian dari proses hidup. Jalanilah hidup ini dengan segala hal yang menjadi tantangan bagi kita. Kesulitan dalam studi kita, kesulitan dalam ekonomi, dalam pekerjaan kita. Itu bagian proses. Yang paling penting bagaimana kita mau tunduk di bawah pimpinannya. Karena Allah itu berdaulat atas hidup ini. Dalam kita tunduk dalam pimpinannya, jelas dan pasti Allah sudah merancangkan kehidupan masa depan saudara. Setiap kita sudah dirancangkan. Rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Namun sering kali kita terjebak. Yang kita lihat adalah kesulitannya. Yang kita lihat adalah persoalannya, tantangannya. Namun kita lupa di balik segala masalah itu, Tuhan sudah merancangkan rancangan damai sejahtera, rancangan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah goyah menghadapi hidup ini. Yang paling penting bagaimana kita ada di bawah pimpinan Tuhan. Belajar peka. Ya, belajar peka. Sebagaimana Paulus berkata, ya kadang-kadang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya Tuhan lakukan lebih dari itu. Tidak terpikirkan Tuhan buat sesuatu kepada kita. Karena itu tantangan kita yang pertama. Dari Daud kita belajar keseriusan kita dalam mencari Tuhan. Mari kita belajar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya begitu yakin ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka berkat Tuhan juga menyertai kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Ingat ketika Yakub di Sungai Yabok, ada ketakutan begitu kuat karena takut menghadapi kakaknya Esau. Karena dia harus kembali ke negerinya. Dan dia menyendiri Sungai Yabok. Dia harus bergulat. Semua sudah menyeberang, tinggal dia. Namun ketika dia bergulat, dia sadar inilah Tuhan. Dia mengakui dia Tuhan, memang itu teopani. Tuhan Yesus menampakkan diri sebagai manusia yang bergulat dengan dia. Dan ketika bergulat, Tuhan Yesus berkata, lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati. Ini sebuah prinsip yang menarik. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Bangun hubungan. Jangan hanya di hari Minggu kita berdoa. Marilah setiap ada kesempatan atau bikin kesempatan bangun relasi kita dengan Tuhan. Ya, saat teduh saudara bagaimana? Itu ukuran pertumbuhan rohani kita. Saat teduh, sate. Baca Alkitab, renungkan apa yang Tuhan mau pikirkan. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang saya kasih, kita belajar dari Daud, dia memiliki hati yang mengabdi kepada Tuhan. Ada pengabdian yang dia tunjukkan kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya, dalam baitnya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Kita melihat wujud pengabdian Daud yang pertama di bagian ini kita melihat. Dia tunjukkan mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Jadi ibadah Daud menghasilkan persembahan. Ini sesuatu yang menarik. Jadi inilah wujud pengabdian. Pengabdian gak bisa lepas dari pemberian diri. Konsekrasi. Roma 12 mengatakan, ya
bahwa kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam Roma 12 ayat 1 dalam teks bahasa Yunani, ibadah sejati adalah yang masuk di akal dari kata logikos. Yang bisa diterima dengan akal. Jadi ibadah yang bisa diterima dengan akal adalah ibadah yang memberi tubuh ini. Hidup ini seantero seluruhnya kepada Allah. Apa sih yang kita punya? Kita nggak punya apa-apa. Konsep perjanjian baru. Kita adalah miliknya Tuhan. Roh Allah berdiam dalam diri kita. Kita miliknya Tuhan. Artinya hidup kita sudah diambil alih oleh Tuhan. Itu prinsip yang kita pegang. Ya kita harus bertanggung jawab untuk merawat diri kita ini. Tapi satu sisi kita sadar kita ini miliknya Tuhan. Sehingga apapun yang kita punya, ingat kita cuma dipinjamin. Diberikan kepercayaan untuk mengelola. Karena itu ketika murid-murid di bukit Yesus mengajar. Bagaimana komitmen kita dalam mengabdi. Ketika kita mengabdi ada dua tawaran bagi kita. Mamon, uang atau harta. Atau Tuhan sendiri. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua majikan. Harus pilih salah satu. Ketika kita mengabdi kepada mamon, maka kita menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5. Kita diingatkan hati-hati jangan pernah menjadi hamba uang. Belajar mencukupkan diri. Karena Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Karena dia adalah penolong kita. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Saudaraku yang saya kasih, kita belajar. Wujud pengabdian diri kita adalah pemberian diri kita. Termasuk hidup kita. Di sini kita sadar, kita bukan dibutuhkan Tuhan karena kita punya potensi, punya talenta, punya kelebihan. Baik itu sebagai pemain musik, sebagai penyanyi, pemuji, tamburin. Saudara yang saya kasih, yang kedua dari ayat 6 tadi. Kita melihat, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ini kelanjutan dari ayat kita baca tadi dalam Mazmur 7 ayat 6. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ini wujud seorang yang mengabdi kepada Tuhan. Ada pujian yang keluar dari mulutnya. Artinya apa? Ibadah Daud menghasilkan puji-pujian bagi Tuhan. Kalau kita melihat kitab Mazmur begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana Daud sebagai seorang pemusik, dia menggubah begitu banyak nyanyian-nyanyian. 150 pasal. Doa dan pujian. Saudaraku, sebagai penerapannya. Mari, kalau kita sadar kita sedang mengabdi kepada Tuhan. Mari kita belajar memberi diri kita. Apapun yang kita punya yang bisa kita berikan segala potensi kita. Termasuk puji-pujian kita bagi Tuhan. Karena itu kalau di gereja saat kita menyembah, memuji, enggak usah malu-malu. Walaupun suara kita enggak begitu bagus, enggak apa-apa. Saya juga enggak begitu pandai menyanyi. Mari kita keluarkan suara kita untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Ibadahnya mengakibatkan kemantapan iman. Ini yang luar biasa. Jadi ketika kita membangun sebuah hubungan, kedekatan dengan Tuhan, maka iman kita akan kokoh dan teguh. Jadi saya katakan, orang yang membangun relasi dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, pasti keyakinannya akan bertumbuh. Mungkin orang lain merasa gelisah, cemas menghadapi situasi hidup yang dia alami. Tapi dia enggak. Karena kedekatan. Mari kita lihat berapa ayat. Dari ayat 1, 3 dan selanjutnya berapa ayat lagi. Dari Daud, Tuhan adalah terangku. Kita akan fokus ke bagian 3 ini, agak panjang di sini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Perhatikan, kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?
Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Ini gambaran analogi bagaimana tantangan kesulitan yang dia hadapi. Yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Perhatikan ini ungkapan menarik. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku. Tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Perhatikan ungkapan. Kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus gemetar? Tidak takut hatiku. Dalam tekanan yang dia hadapi. Justru dikatakan hal itu pun aku tetap percaya kepadamu. Lanjutkan ayat 5 dan 6. Sebab ia melindungi aku. Dalam pondoknya, dalam baitnya, dalam kemahnya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Luar biasa. Saudaraku, ini orang yang tidak goyah dengan persoalan. Ibadah yang dibangun dengan sungguh-sungguh. Dengan sikap mengabdi kepada Tuhan. Menghasilkan keyakinan yang tidak gampang goyah meskipun masalahnya belum terjawab. Meskipun kesembuhan belum dia alami. Tekanan hidup belum bisa dia atasi. Tapi dia punya kemantapan iman. Imannya teguh kokoh. Karena dia percaya akan penyertaan Tuhan. Dikatakan dalam ayat 5, ia melindungi aku. Ia menyembunyikan aku. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Sehingga responnya, tegaklah kepalaku. Wow. Saya tidak bisa membayangkan situasi hidupnya waktu itu. Karena Daud begitu banyak menghadapi ancaman. Musuh-musuh yang tidak senang dengan dia. Tapi ini keyakinan Daud. Sehingga dikatakan kepada siapakah aku harus takut. Kepada siapakah aku harus gemetar. Saudara yang saya kasih, mari kita kembali ke ayat 1 tadi. Saudaraku, saya ingin kembali menjelaskan ayat 1. Dikatakan Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Ada 3 gambaran analogi yang menarik di sini. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Ketiga lambang ini menegaskan tentang karakter sifatnya Allah. Jadi Daud mengenal siapa Tuhan yang dia layani. Daud mengenal siapa Tuhan yang dia percaya. Dia sangat memahami sifatnya Allah. Ketika dia berkata Tuhan adalah terangku. Ini menggambarkan, melambangkan bagaimana kehadiran Allah yang mengenyahkan kegelapan. Sekaligus memberi rasa aman. Ketika dia berkata Tuhan adalah terangku. Dia memiliki suasana yang nyaman dalam hidupnya. Saya pernah mengalami tersesat di pedalaman Kalimantan Barat. Sudah jam segini. Kami bingung gak menemukan jalan keluar. Karena kita tidak naik mobil lagi masuk ke hutan. Terpaksa dari suku Dayak di sana membantu kami babat alas buka jalan. Ya ada teman sudah mengeluh kapan sampai di rumah kayak begini-gini. Ya tapi saya belajar untuk belajar mengarahkan hati kepada, tapi memang suasana batin juga jadi nggak enak juga karena gelap betul-betul. Namun ketika terus berjalan ditebas, bikin jalan yang baru untuk kami. Lalu di situ kami lihat ada jauh, ada cahaya, terang. Dan terang itu yang menuntun kami. Terang itu memberikan kepastian bagi kami. Di situ ada penduduk, di situ ada rumah. Itulah menjadi pernyataan Daud.
Ketika dia berkata, Tuhan adalah terangku, dia percaya kehadiran Allah yang melenyapkan kegelapan. Kehadiran Allah yang memberikan rasa aman. Dunia tidak bisa memberikan rasa aman. Dan sering kali kita mengalami namanya insecure. Ya, mari kita belajar hari ini. Yang bisa memberikan rasa aman hanya Tuhan. Ketika beliau berkata, Daud berkata, Tuhan adalah keselamatanku. Ini jelas merupakan akibat dari perlindungan Tuhan. Daud merasakan bagaimana Tuhan membela dia, Tuhan melindungi dia, Tuhan menyembunyikan dia, Tuhan mengangkat dia. Dia merasakan bagaimana perlindungan Tuhan. Ketika Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Benteng itu menggambarkan pertahanan. Benteng menggambarkan perlindungan yang kokoh terhadap serangan musuh. Kalau saudara pergi ke Yerusalem, kota Yerusalem tua, itu dibuat ada benteng. Jadi kita tidak bisa sembarangan masuk, harus ada pintu gerbang. Benteng itu tempat mereka berlindung. Saudara, karena pemazmur Daud menyatakan Allah sebagai terang, sebagai keselamatan dan benteng hidup yang menjadi kekuatannya, maka tidak ada alasan untuk merasa takut atau panik. Ketenteramannya tidak dengan syarat-syarat lahiriah. Tidak ada syarat. Ketika berkata Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku. Di situ kita melihat dia tetap percaya. Dalam hal ini pun tadi kita baca ayatnya, aku tetap percaya. Saudara, dalam zaman yang serba tidak pasti ini dan penuh dengan ancaman, berbagai macam ancaman dalam hidup ini, apakah yang menjadi andalan Bapak Ibu Saudara sekalian? Bersama dengan pemazmur, bersama dengan Daud, mari kita nyatakan keyakinan kita bahwa Tuhan adalah persandaran yang teguh dan yang satu-satunya. Amin. Kita nyanyi tadi, satu-satunya yang kita andalkan. Keyakinan demikian akan memberanikan kita. Adanya keyakinan bahwa Tuhan satu-satunya andalan kita, membuat kita yakin dan datang dan memohon pertolongan kita kepada Tuhan. Kalau sudah membaca secara utuh ayat 7-14, bagaimana pengakuan Daud di situ? Saya ingin saudara membaca beberapa ayat saja. Ayat yang ke-10. Bagaimana keyakinan Daud. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Ini menarik. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kalau toh orang tuaku mengabaikan aku, tapi Tuhan tidak pernah mengabaikan aku. Ada ayat yang sangat menarik juga. Yesaya 49 ayat 15 mengatakan demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Itulah hati Tuhan. Hati Tuhan. Kalau ada seorang ibu melupakan anak yang dia lahirkan, aku tidak akan melupakannya. Dan itu menjadi keyakinan Daud. Daud punya keyakinan bahwa Tuhan itu selalu ada dan menyertai dan memberikan penguatan. Sehingga Daud berkata, hanya engkau yang kuandalkan dalam hidup ini. Saudaraku, di manakah tempat perlindungan paling aman bagi anak-anak Tuhan? Sekali lagi saya bertanya, di manakah tempat perlindungan paling aman bagi anak-anak Tuhan? Kalau kita membaca ayatnya tadi, jawabannya apa, saudara? Kembali ke Mazmur 27, di manakah? Tolong tampilkan Mazmur 27 ayat 4-6. Saya bacakan ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku,
menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batuku. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Jawabannya apa, saudara? Di mana tempat perlindungan paling aman bagi kita anak-anak Tuhan? Tempat perlindungan paling aman tentu di rumah Tuhan. Ya, saudaraku, dua kata dipakai di sini. Rumah Tuhan dan baitnya. Yang dimaksudkan bukanlah wujud fisik. Oh, kalau begitu aku di gereja terus saja. Kebetulan di gereja masih ada kamar. Tapi kalau semuanya di gereja nggak cukup. Ini bukan bicara tentang fisik, melainkan apa? Ketika bicara diam di rumah Tuhan berarti dia merindukan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Itu membuat kita terlindung ketika kita ada dalam hadiratnya. Ketika kita ada dalam penyertaannya. Ketika umat beribadah, ketika kita orang Kristen beribadah. Dan Tuhan menyatakan berkatnya. Itu yang membuat kita merasakan bagaimana perlindungan Tuhan. Kita bisa bandingkan bagaimana keyakinan pemazmur Daud dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Ingat ayatnya bagaimana? Daud ingin tinggal selamanya di rumah Tuhan. Saudaraku, orang yang memiliki relasi yang indah dengan Allah adalah orang yang tinggal di rumah Allah. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan perhatikan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi inti di sini adalah kita rindu untuk membangun relasi. Menikmati kehadirannya, menghadapi penyertaannya. Saudaraku yang saya kasih, orang memiliki hubungan yang indah dengan Allah adalah orang yang tinggal di rumah Tuhan. Kedekatan Daud dengan Allah tidak dicapai melalui aktivitas agama maupun aktivitas rohani yang bernuansa magis. Tidak. Kedekatan itu dibina melalui kehidupan doa yang sehat, di mana ketergantungan Daud kepada Allah sangat diutamakan. Dengan keyakinan seperti inilah Daud berani meminta pertolongan Tuhan atas semua kesesakan yang dia alami. Mazmur 27:12, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Perhatikan, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Kalau kita melihat dalam ayat 7, ayat 9, lalu ayat 11 dan 12. Saya baca ayat 9, tadi ayat 7, ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ayat 11 dan 12. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku pada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Ada 8 kata kerja di sini. Menarik. 8 kata kerja digunakan untuk mengajukan permohonan Daud kepada Tuhan. Diselingi dengan motivasi, dorongan Daud untuk memohon. Wajahmu ku cari ya Tuhan, ayat 8. Wajahmu ku cari ya Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu berarti mencari perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, pasti dia menolong. Sebagai konklusi, keyakinan Daud kiranya menjadi keyakinan sekaligus tekad komitmen saudara. Pertolongan manusia terbatas, baik oleh daya, oleh waktu, dan juga kemauan. Sangat terbatas. Kenapa saya bilang daya, waktu, dan kemauan. Kalau kita bicara kemauan, bisa jadi orang itu bisa menolong kita.
tapi belum tentu dia mau menolong. Tapi Tuhan, dia mampu dan mau menolong. Manusia tidak punya daya untuk membantu kita. Kita berharap pada manusia, manusia enggak punya daya yang lebih. Tapi Tuhan Maha Kuasa, omnipoten. Nah saudara, saat kesulitan itu datang, saat kesusahan itu datang, ingat dua hal. Sifat Tuhan yang peduli. Yang kedua, mau menolong umatnya. Jadi ketika hari ini saudara merasakan ada pergumulan yang berat, ingat, Tuhan care dengan saudara. Tuhan peduli dan Tuhan mau menolong saudara. Katakan dalam ayat 13, saya bacakan ayat 13. Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sama-sama kita bacakan. Kita ungkapkan sebagai profetik. Biar Tuhan bicara kepada setiap hati kita. Ayat 13. 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. 14. 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikan. Ada dua. Tuhan, aku percaya kepadamu. Yang kedua, nantikanlah pertolongan Tuhan. Amin. Percaya pada Tuhan? Kalau belum dapat jawaban, nantikanlah pertolongan Tuhan. Nah, sini pentingnya ibadah ketika menanti. Ingat dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda yang kuat, yang punya potensi bisa jatuh tersandung. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bagaikan Raja Wali yang terbang terus naik. Menantikan. Saya sangat terkesan kata menantikan dalam teks bahasa Ibrani. Tolong ditayangkan ayatnya, ayat 31. Dalam teks bahasa Ibrani kata menantikan dari kata kafah. Kafah itu artinya apa? Mengikat diri dengan Tuhan. Yuk, Yesaya 40 ayat 31. Mengikat diri dengan Tuhan. Ayat 30 dan 31. 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ingat, orang muda punya potensi, punya kekuatan, tapi toh bisa jatuh. Dayanya tidak seperti Tuhan yang omnipoten. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari-lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan kata menanti, kata kafah. Mengikat diri dengan Tuhan. Kita yang lemah bisa jatuh, yang punya keterbatasan bisa jatuh. Ikatkan diri dengan Tuhan yang kuat. Maka kita akan kuat. Gambarannya apa? Seringkali saya gambarkan. Paku itu kecil. Paku. Kecil dan enteng ringan. Walaupun paku itu kecil dan enteng alias ringan. Ketika dipakukan di tembok yang kuat. Maka paku itu mampu dibebani oleh benda yang jauh lebih besar. Jauh lebih berat. Itu artinya apa? Seberat apapun masalah saudara. Kalau saudara dekat dengan Tuhan. Ada kekuatan yang luar biasa yang saudara rasakan. Saudaraku, pikiran yang terfokus kepada Tuhan. Dan membina relasi yang dekat dengan Tuhan melalui doa. Membuat Daud optimis. Merasa yakin menjalani kehidupannya. Meskipun situasi dan kondisi tidak mendukung. Kita lihat ayat 13-14 tadi. Ketakutan tidak ada dalam dirinya. Pertanyaannya, ketakutan apakah yang membayangi hidup Bapak Ibu Saudara saat ini? Masa depan? Wah, lihat situasi yang ada, masa depanku suram. Kita lihat dunia kita sekarang dunia yang sangat menempatkan materi. Memang filosofi materialisme begitu kuat. Spirit materi begitu kuat. Ya saudara, dan kebenaran tidak lagi dimutlakkan. Kebenaran itu relatif. Hari ini berkata A, besok B.
Itu kita lihat dalam dunia kita. Tidak ada kebenaran yang mutlak, yang absolut. Hari ini bisa begini, bisa begitu. Itu dunia kita ini. Mungkin hari ini kau merasakan masa depan suram. Don't worry, jangan khawatir. Tetap ada dalam rancangan Tuhan. Tetap pegang Tuhan. Dia pegang masa depan saudara. Kalau saudara merasakan semuanya gelap Pak Pendeta. Tidak mungkin belajar optimis. Percayalah kepada Tuhan. Dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Apapun kesulitan masa depan saudara. Karir, pekerjaan, usaha, studi. Yang memiliki kesulitan dalam TA, tugas akhir. Enggak usah khawatir. Lakukan apa bisa Anda lakukan. Yang enggak bisa Anda lakukan, serahkanlah kepada Tuhan. 1 Petrus 5 saya akan tutup, tidak usah dibaca. 1 Petrus 5, terserah kamu tampilkan ayatnya boleh. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah. Sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah. Kata serahkan dalam bentuk auris, bentuk pasten dalam bahasa Yunani. Auris artinya sekali sudah terjadi dan tidak terulang. Artinya serahkanlah kekhawatiran. Artinya waktu kita menyerahkan kekhawatiran. Berarti kita lepaskan apa yang kita khawatirkan. Kita lepaskan apa yang jadi beban kita. Kita lepaskan apa yang membuat kita gelisah. Kita lepaskan semua apa kita takuti. Jangan biarkan lagi ada. Karena kita sudah serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya.